Salam gila bola. Manchester United kesulitan untuk memikat pemain kelas dunia ke Old Trafford. Dulu klub setan merah ini dipenuhi oleh beberapa pemain top dunia seperti Ryan Giggs, Eric Cantona, Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham, dan Peter Schmeichel pada era Sir Alex Ferguson. Namun akhir-akhir ini klub kesulitan untuk mendatangkan bintang sekaliber mereka dan hanya bisa mendatangkan pemain kelas dunia yang sudah berumur atau bisa dibilang tua. Kini, para bintang muda, mereka juga tengah ramai-ramai menolak ajakan bergabung Erik ten Hag. Fenomena apakah ini? Sebelum kita melihat siapa sajakah yang pernah menolak kejayaan di Manchester United dan alasan-alasan mereka, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Christian Eriksen. Pemain Denmark Christian Eriksen menolak tawaran bergabung dengan Setan Merah. Meskipun kontraknya di Brentford saat ini akan segera berakhir dalam hitungan hari pada Juni 2022. Ia beralasan ingin bertahan di kota London guna memudahkan keluarganya tidak memindahkan sekolah anak-anaknya hanya dalam 6 bulan. Jauh lebih mudah untuk menolak tawaran tersebut sejak Manchester United menderita kemunduran usai era Sir Alex Ferguson. Tapi ada 12 pemain bintang selain Eriksen yang juga menolak pindah ke Old Trafford. Namun tidak semuanya menolak saat klub tengah menderita kelesuan. Ada yang bahkan menolak saat Setan Merah sedang jaya juga. Matthijs de Ligt. Ini adalah pemain bintang lain yang menolak kepindahan ke Old Trafford. Matthijs de Ligt mengaku ingin berkonsentrasi pada Juventus. Usai raksasa Italia itu menderita posisi keempat klasemen Serie A secara beruntun dalam 2 musim terakhirnya. Erling Haaland. Striker Norwegia ini adalah salah satu properti terpanas di dunia sepak bola. Dan pernah ada masa ketika klub-klub terbesar Eropa mencari cara menegosiasikan kesepakatan transfer besar-besaran dengan Borussia Dortmund untuk menandatangani sang Raja Gol. Haaland bergabung dengan Dortmund pada Januari 2020 dari Red Bull Salzburg, tapi sebenarnya bisa saja ia bergabung dengan Manchester United pada saat itu. Manajer United Ole Gunnar Solskjaer adalah bekas pelatihnya di klub Norwegia Molde FK dan berusaha meyakinkan Haaland untuk memilih mereka daripada Dortmund. Rayuannya gagal, tapi cobalah bayangkan produktivitas gol United selama 2 musim terakhir jika Haaland memilih menjatuhkan pilihan ke Setan Merah. Pasti bakal dahsyat. Jude Bellingham. Pada tahun 2020, Jude Bellingham masih berusia 18 tahun dan berseragam Birmingham City. Namun sudah ditawari transfer ke Setan Merah dan bahkan sudah melakukan tur di lokasi latihan klub di Carrington. Sayangnya ia sudah memantapkan diri untuk ke Borussia Dortmund. Nasib Bellingham di masa depan masih belum jelas. Kepindahan bekas rekannya Jadon Sancho ke Old Trafford mungkin akan membuatnya berpaling kembali ke Manchester United. N'Golo Kante. Pada tahun 2016, Jose Mourinho sebagai manajer Red Devils berusaha menarik minat N'Golo Kante untuk keluar dari Leicester City. Saat itu The Special One tengah memperkuat skuadnya. Mereka mendatangkan Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, dan Henrikh Mkhitaryan. Mourinho ingin Kante menjadi mitra Pogba di lapangan tengah. Tetapi di saat yang sama, sang gelandang Prancis tengah terbelah pikirannya antara bertahan di King Power Stadium atau pindah ke Chelsea. Setelah melakukan percakapan dengan Antonio Conte, N'Golo Kante merasa lebih cocok dengan pelatih Italia itu. 6 tahun sesudahnya, ia masih tetap setia di Stamford Bridge. Sementara bagi United, kesulitan yang mereka hadapi di lapangan tengah mungkin membuat kegagalan transfer N'Golo Kante menjadi salah satu penyesalan terbesar mereka. Sadio Mane. Bintang Senegal ini meninggalkan Liverpool untuk Bayern Munchen pada 2022. Tetapi jalan hidupnya mungkin akan sangat berbeda jika ia menerima tawaran Manchester United pada tahun 2016. Waktu itu tawaran Setan Merah dan panggilan telepon dari Jurgen Klopp di Liverpool tiba pada pekan yang sama. Sadio Mane mengaku sudah mencetak banyak gol ke gawang The Reds sebagai pemain Southampton, tapi tidak sungkan menerima tawaran transfer dari Jurgen Klopp. Dengan 100 gol lebih bagi The Reds, terbukti itu menjadi pilihan yang tepat dan betapa besarnya kehilangan yang diderita oleh Setan Merah. Eden Hazard. Salah satu talenta menjanjikan lainnya yang menolak Manchester United selama masa puncaknya adalah Eden Hazard, yang memilih pindah ke Chelsea setelah tampil mengesankan di Liga Prancis. Kembali pada tahun 2012, Hazard menarik perhatian
setelah membantu Lille meraih gelar juara Liga pada 2010-2011. Perebutan sang pemain Belgia berlangsung antara Chelsea dan Manchester United, dan Eden Hazard mengungkapkan bahwa satu percakapan dengan Didier Drogba meyakinkannya untuk pindah ke London. Chelsea baru saja meraih kemenangan Liga Champions mereka dan memperkuat status klub biru itu sebagai kekuatan baru di sepak bola Eropa. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika Hazard bergabung dengan Manchester United. Tetapi dia mendapatkan 2 gelar di Liga Inggris bersama The Blues sebelum pindah ke Real Madrid pada 2019. Sergio Ramos. Musim panas 2015 tampaknya sangat menjanjikan bagi Setan Merah karena mereka hampir saja menandatangani satu legenda Madrid yang juga merupakan bek tengah terbaik saat itu. Sergio Ramos sudah pernah membuat pernyataan bahwa ia terbuka untuk pindah dari Santiago Bernabeu, tetapi dia kemudian menandatangani kontrak 5 tahun. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa pemain Spanyol itu menggunakan rumor kepindahan ke Old Trafford untuk mendapatkan gaji yang lebih baik dari Florentino Perez. Meskipun Ramos kemudian mengakui bahwa dia tidak pernah berniat untuk meninggalkan Los Blancos. Toni Kroos. Bayangkan jika gelandang Jerman yang sangat berbakat ini memilih United dan bukannya Real Madrid pada tahun 2014. David Moyes mengklaim Toni Kroos sudah menyetujui semua persyaratan kontrak hanya untuk mengubah pilihannya pada menit-menit terakhir. Alvaro Morata. Striker Spanyol ini yang datang ke Chelsea dengan harga sekitar 1 triliun rupiah pada tahun 2017 menolak tawaran dari Manchester United yang kemudian mengontrak Romelu Lukaku pada musim panas yang sama. Keduanya sama-sama transfer gagal dan kedua pemain meninggalkan klub masing-masing. Manchester United memiliki banyak penyesalan dalam beberapa tahun terakhir, tapi kegagalan mendatangkan Alvaro Morata bukan salah satunya. Gareth Bale. Setibanya David Moyes ke Old Trafford pada 2013, ia hanya punya satu nama untuk didatangkan saat itu, Gareth Bale. Mereka sangat yakin karena klub memberi tawaran gaji lebih besar daripada tawaran Real Madrid untuk bintang Spurs itu. Saking yakinnya, Setan Merah bahkan menyiapkan sebuah helikopter untuk membawa Gareth Bale dari markas Tottenham Hotspur di London ke Old Trafford di kota Manchester. Tapi sang pemain Wales menolak peluang untuk bermain bersama rekan senegaranya Ryan Giggs yang memilih kepindahan ke Real Madrid. Dari 4 piala Liga Champions di lemarinya, terbukti itu menjadi pilihan transfer yang tepat bagi sang bintang Wales, yang pada 2022 ini mengakhiri kontraknya di Santiago Bernabeu. Ronaldinho. Sangat disayangkan playmaker Brasil yang sensasional ini tidak pernah bermain di Liga Inggris. Tapi sebenarnya hal itu nyaris menjadi kenyataan pada tahun 2003, ketika dia sudah sangat dekat dengan kepindahan ke Old Trafford. Sir Alex Ferguson tertarik pada sang pemain Paris Saint-Germain tersebut. Namun Ronaldinho memutuskan untuk bergabung ke Barcelona, di mana dia menghabiskan 5 musim sebelum pindah ke AC Milan dan Flamengo. Cesc Fabregas. Hanya 2 musim setelah kepulangan Fabregas ke Barcelona dari Arsenal, bintang lini tengah Spanyol ini merasa tidak bahagia di klub masa kecilnya, dan kemudian dikaitkan dengan transfer ke Manchester United pada 2013. Namun Fabregas ingin memberikan kesempatan lebih bagi Barcelona. Ia memilih bertahan selama 1 musim lagi daripada bergabung dengan David Moyes di Manchester United. Dia akhirnya pergi juga ke Liga Inggris, tapi transfer ke Chelsea pada 2014 dan memenangkan 2 gelar Premier League. Jadi hal ini berjalan dengan baik untuk semua pihak yang terlibat, kecuali untuk Setan Merah. Dengan semua penolakan tersebut, apakah Manchester United sudah tak menarik lagi bagi para pemain bintang, terutama sesudah kepergian Sir Alex Ferguson? Menurutmu?